Al-Tufail bin Amr al-Dausi radhiyallahu anhu adalah pemimpin kabilah Daus pada masa jahiliyah. Dia adalah salah satu sosok pemuka Arab yang berpengaruh. Beliau masuk Islam di tangan Rasulullah sendiri karena pada suatu hari mengikuti Nabi menuju rumahnya dan mendengarkan langsung bacaan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq dari mulut Rasulullah yang mulia. Al-Tufail bin Amr al-Dausi setelah masuk Islam terus mendampingi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau wafat. Begitu kekhalifahan diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Al-Tufail dan anaknya berbaiat taat kepada khalifah. Ketika terjadinya peperangan terhadap kaum murtad, Al-Tufail berangkat dalam barisan terdepan kaum muslimin untuk memerangi nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kazab. Dan ia ditemani oleh anaknya yang bernama Amr. Saat dalam perjalanan menuju Al-Yamamah, Tufail bermimpi. Mimpi itu ia ceritakan kepada para sahabatnya. Kata Tufail, "Aku mendapatkan sebuah mimpi. Tabirkanlah oleh kalian mimpi tersebut untukku." Para sahabatnya bertanya, "Apa mimpimu itu?" Ia menjawab, "Aku bermimpi bahwa kepalaku dicukur dan ada seekor burung keluar dari mulutku dan ada seorang wanita yang memasukkanku ke dalam perutnya. Dan anakku, Amr, mengejarku dengan cepat. Namun ada penghalang di antara kami." Para sahabatnya berkata, "Mungkin akan membawa kebaikan." Kata Tufail lagi, "Demi Allah, aku telah mencoba mentakwilkan sendiri mimpi itu. Adapun kepalaku yang tercukur itu berarti bahwa kepalaku akan tertebas. Sedangkan burung yang keluar dari mulutku itu, maka itu adalah ruhku. Adapun wanita yang memasukkan aku ke dalam perutnya adalah bumi di mana aku dikuburkan. Aku berharap dapat terbunuh sebagai syahid. Sedangkan anakku yang mengejar diriku itu berarti bahwa ia juga mencari kesyahidan seperti yang akan aku dapatkan jika Allah mengizinkan. Akan tetapi ia akan mendapatkannya pada kesempatan selanjutnya." Dalam peperangan Yamamah, Al-Tufail bin Amr al-Dausi tertimpa ujian yang sangat begitu besar, sehingga ia jatuh tersungkur sebagai seorang syahid di medan perang. Sedangkan anaknya yang bernama Amr masih terus berperang sehingga sekujur tubuhnya penuh dengan luka, bahkan telapak tangan kanannya terputus. Ia pun kembali ke Madinah dari perang Yamamah tanpa ayah dan tanpa telapak tangannya. Kita simak kelanjutan dari kisah anak Tufail ini yang sesuai dengan mimpi Tufail tadi. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Amr bin Tufail, yaitu anak Tufail tadi, datang menghadap. Saat itu Umar sedang mendapatkan makanan dan banyak orang yang berada di sekelilingnya. Umar lalu mengajak semua orang tadi untuk menikmati makanannya. Namun Amr menolak undangan makan itu. Umar lalu berkata kepadanya, "Apa yang terjadi denganmu? Apakah engkau tidak mau makan karena merasa malu dengan tanganmu?" Ia menjawab, "Benar ya Amirul Mukminin." Umar pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan mencicipi makanan ini hingga ia tersentuh oleh tanganmu yang buntung itu. Demi Allah, tidak ada seorang pun di kaum ini yang sebagian anggota tubuhnya berada di surga selain kamu." Maksud dari Umar adalah tangan Amr yang tadi terpotong. Impian untuk mendapatkan mati syahid terus membayangi Amr sejak ia berpisah dengan ayahnya. Begitu perang Yarmuk meletus, Amr selalu segera menyambutnya dengan orang-orang lain yang bersemangat. Ia terus saja berperang sehingga ia mendapatkan mati syahid seperti yang didapatkan oleh ayahnya. Semoga Allah merahmati Al-Tufail bin Amr al-Dausi. Dia adalah seorang syahid, ayah dari seorang syahid, dan semoga kita mampu mengikuti mereka berdua. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Al-Tufail bin Amr al-Dausi radhiyallahu anhu.